Perkenankan, kami dari perwakilan Pokja Sasaran Keselamatan Pasien. Pada kesempatan kali ini, yaitu perwakilan dari Sasaran Keselamatan Pasien, yaitu SKP 6, berkaitan dengan pengurangan pasien risiko jatuh, di mana pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sosialisasi terkait dengan pengisian rekam medis dan beberapa cuplikan SOP terkait dengan penanganan pasien risiko dengan jatuh. Yang pertama yaitu bahwa asesmen awal pasien risiko jatuh di Rumah Sakit Umum Pusat Surakarta ini untuk dewasa menggunakan yaitu skala Morshoval Scale, dan untuk anak-anak menggunakan Humpty Dumpty, dan untuk dirawat jalan menggunakan skala Up and Go Test, dan untuk skala risiko jatuh untuk psikiatri menggunakan skala Edmondson, dan untuk skala risiko jatuh pada lansia atau geriatri menggunakan skala Ontario. Ya, yang pertama di sini kita awal dari triase, di mana di IGD di sini juga menggunakan skala Up and Go Test. Ya, kita fokus pada triase di UGD. Di sini ada pengkajian risiko jatuh, yaitu terkait yang pertama kita menggunakan skala Up and Go Test. Di sini ada risiko jatuh pengkajian, yaitu cara berdiri atau berjalan pasien salah satu atau lebih. Maksudnya di sini yaitu ada beberapa poin 1, 2 tersebut. Kemudian menopang saat akan duduk atau berdiri, dan jika hasilnya itu tidak ditemukan A dan B, maka dikatakan tidak beresiko. Maka kita bisa memberikan centang, atau di sini itu pencentangan pada kolom kotak di situ. Jika risiko rendah, maka yang dicentang adalah risiko rendah jika dengan syarat ditemukan salah satu dari A atau B. Jika semuanya ditemukan A dan B, maka dikategorikan yaitu risiko tinggi. Dengan demikian bahwa pengisian kolomnya nanti adalah digunakan di centang. Kemudian yang dilakukan perawat untuk intervensi, di sini ada beberapa intervensi. Jika pasien untuk penanganan pasien risiko jatuh, kemudian di sini langsung kita bisa memberikan pelingkaran pada implementasi. Misalnya yaitu pakaikan penanda atau gelang atau pin pasien risiko jatuh. Jika kita memberikan penanda maupun gelang atau pin, kita bisa memberikan pelingkaran pada implementasinya ya, jika kita sudah melakukan implementasi pada intervensi tersebut. Kemudian kolom 2, berikan edukasi kepada pasien atau keluarga tujuan memasang penanda, gelang atau pin kuning, dan meminta pertolongan kepada petugas apabila akan melakukan aktivitas selama berada di rumah sakit, misal ke toilet dan lain-lain. Jika kita sudah melakukan implementasinya, maka kita juga melingkari pada kolom ya. Selanjutnya, bantu pasien yang memerlukan kegiatan di lokasi yang meningkatkan risiko jatuh. Jika kita sudah melakukan, maka kita bisa memberikan implementasinya ya. Dalam artian apa? Kita untuk mengurangi pasien risiko jatuh di IGD, maka kita dapat menggunakan scoring skala Up and Go Test tersebut. Seperti yang kami sampaikan bahwa tadi di awal, asesmen awal di rumah sakit ini, yaitu ada beberapa skala sesuai dengan kriteria pasien dengan skala yang sesuai. Kemudian dari sini kita lanjut ke yang pertama, yaitu lembar pengkajian jatuh pasien rawat inap dengan Morshoval Scale. Di sini bahwa untuk pasien dewasa kita menggunakan Morshoval Scale. Risiko tinggi itu apabila 45 atau lebih, risiko sedang itu apabila 25 sampai 44, dan risiko rendah itu 0 sampai 24. Ada beberapa item pertanyaan di sini. Ada beberapa skor juga, dari setiap pertanyaan ada skor. Dari masing-masing skor, maka di sini ada kolom skor total.
Dari skor total ini, maka kita bisa mengklasifikasikan bahwa masuk untuk resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah. Dan ada di sini bahwa apabila dokter meminta untuk pencegahan resiko jatuh plus nilai skor berapapun, maka bisa kita memberikan kategori tersendiri, yaitu resiko tinggi dengan berdasarkan permintaan untuk mencegah resiko jatuh dari dokter tersebut. Di sini ada kolom bawah resiko jatuh total penilaian. Jadi totalnya berapa, kemudian bawahnya kita melingkari pasien itu resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah. Untuk selanjutnya di bawahnya kita juga sekaligus ada beberapa intervensi untuk pencegahan pasien jatuh, yaitu fokusnya sesuai dengan skala, kita menggunakan Morsel-Volz Scale. Ada beberapa intervensi resiko jatuh tinggi, ada beberapa poin tersebut 1 sampai dengan 9, 10, 11. Tapi di sini mungkin tidak muncul angkanya, tapi nanti ketika di RM akan muncul. Ada resiko jatuh tinggi, resiko jatuh sedang, dan kemudian ada resiko jatuh yang rendah. Jadi semua intervensi semuanya akan dimasukkan di sini. Dan semuanya nanti siapa yang melakukan, di sini akan ada paraf. Dan beri tanda centang pada tindakan yang telah dilakukan. Jadi sesuai dengan awal tadi, jika di IGD kita menggunakan skala up and go test, di sini juga kita memberikan intervensi apa yang sudah kita lakukan, kita kemudian memberikan centang dan di bawahnya memberikan paraf. Harapannya apa? Untuk mencegah sesuai dengan SKP 6, pencegahan pengurangan pasien risiko jatuh. Untuk selanjutnya, setelah pengkajian skala jatuh untuk pasien dewasa dirawat inap, lanjut di sini lembar pengajian jatuh pada pasien rawat inap pada anak, yaitu menggunakan Humpty Dumpty, di mana risiko tinggi itu adalah total skornya 12 sampai 23 dan risiko rendah itu adalah 7 sampai 11. Ada beberapa pertanyaan di sini terkait dengan usia, jenis kelamin, diagnosis, gangguan kognitif, faktor lingkungan, respon terhadap pembedahan atau sedasi anestesi, dan penggunaan medikamentosa. Dari semua total nantinya skornya berapa, kemudian di total di sini ada skor total seperti halnya tadi form sebelumnya itu untuk Morsel-Volz Scale sama, di mana jika dokter meminta untuk pencegahan pasien jatuh plus nilai berapapun maka dikatakan risiko tinggi. Kemudian sama juga di sini bahwa ada nama perawat penilai, kemudian di sini ada intervensi untuk pencegahan pasien jatuh pada anak. Untuk risiko jatuh tinggi dan risiko jatuh rendah pada anak. Jadi ada intervensi, kemudian diberikan tanda centang, risiko tanda centang, yaitu kemudian diberikan setelah intervensi tadi diberikan tanda centang pada bagian yang sudah dilakukan, dan di bawah sendiri ada paraf. Ya, setelah tadi kita untuk dewasa menggunakan Morsel-Volz Scale, kemudian untuk anak-anak menggunakan Humpty Dumpty. Di sini, terus selanjutnya lembar pengkajian jatuh pasien rawat inap psikiatri menggunakan Edmondson, di mana untuk hasilnya itu risiko tinggi apabila lebih dari 90 dan risiko rendah apabila kurang dari 90. Ada beberapa elemen penilaian di sini terkait dengan usia, status mental, eliminasi, medikasi, diagnosis, ambulasi keseimbangan, nutrisi, gangguan tidur, riwayat jatuh. Dari masing-masing pertanyaan mempunyai skor, dan dari setiap skor tersebut ada beberapa yang bisa dijumlahkan di situ. Di sini ada skor total. Setelah skor total, seperti halnya Morsel-Volz Scale, Humpty Dumpty tadi, di sini ada kategorinya, risiko tinggi, risiko rendah, terkait dengan pengkajian untuk pasien risiko jatuh psikiatri dengan Edmondson tadi.
ada beberapa intervensi yang dapat dilakukan terkait dengan pencegahan risiko jatuh pada pasien psikiatri di sini, dan apabila sudah dilakukan maka beri tanda centang pada tindakan yang dilakukan. Harapannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa untuk mencegah atau pengurangan pasien risiko jatuh. Jadi di sini apabila sudah dilakukan maka pemberian centang dan di bawah ada paraf. Ya, setelah Morse Scale untuk dewasa, Humpty-Dumpty untuk anak-anak, dan psikiatri menggunakan Edmondson. Kemudian selanjutnya ini tadi sudah kami sampaikan bahwa triase tadi kan sudah kami di IGD menggunakan skala up and go. Ada beberapa intervensi kemudian yang dilakukan tadi sudah kami sampaikan. Ya, kemudian dirawat jalan menggunakan pengkajian skala jatuh menggunakannya skala up and go. Pada skala up and go ini bahwa ada beberapa elemen penilaian, di sini hanya 2, yaitu cara berdiri berjalan pasien, kemudian menopang saat akan duduk atau seperti apa. Jika hasilnya tidak ditemukan A dan B, maka dikategorikan tidak berisiko. Ditemukan salah satu dari A atau B, maka dikategorikan risiko rendah. Ditemukan A dan B, maka dikategorikan risiko tinggi. Kemudian ada beberapa intervensi untuk terkait dengan pencegahan risiko jatuh di rawat jalan dengan kategori tidak berisiko, risiko rendah, risiko tinggi, dan di bawah tersebut terdapat kolom perawat petugas, bukan kolom, maksud kami pengisian data bahwa siapa yang sudah melakukan pengkajian pada risiko jatuh pasien rawat jalan. Dengan catatan nilai sesuai item yang telah disediakan, beri checklist jika hasil tindakan sudah dilaksanakan. Jadi di sini tindakan yang sudah dilaksanakan juga diberikan intervensi tadi, implementasinya apa, sudah diberikan tanda centang, bukti bahwa sudah dilakukan, dan beri paraf dan nama petugas. Ya, kemudian apabila pada pasien rawat jalan, di sini untuk yang resiko tinggi maka akan dipasangkan, yaitu menggunakan kalung seperti ini. Bahwa pasien yang beresiko jatuh tinggi pada rawat jalan nantinya akan dipasang kalung leher atau tanda pasien risiko jatuh seperti ini. Harapannya memudahkan pegawai atau petugas dan memudahkan keluarga untuk mengetahui bahwa pasien tersebut memiliki risiko jatuh yang tinggi, dan harapannya lebih antisipatif untuk pengurangan risiko jatuh pada pasien. Ya, skala up and go itu tadi. Di sini ada lembar pengkajian jatuh pasien rawat inap lansia dengan Ontario Modified Stratify, di mana ada beberapa elemen penilaian: riwayat jatuh, status mental, penglihatan, kebiasaan berkemih, transfer dari tempat tidur ke kursi dan kembali ke tempat tidur, dan mobilitas. Lanjutkan bahwa untuk lembar pengkajian jatuh pasien rawat inap lansia menggunakan skala Ontario Modified Stratify, di mana setiap parameter seperti yang kami sampaikan tadi bahwa ada riwayat jatuh, status mental, penglihatan, kebiasaan berkemih, transfer dari tempat tidur ke kursi dan kembali ke tempat tidur, dan mobilitas. Dari setiap parameter mempunyai pertanyaan screening, dan setiap screening mempunyai jawaban. Jika salah satu jawabannya iya, maka mempunyai nilai 6 untuk riwayat jatuh, dan status mental jika salah satu jawabannya iya, maka mempunyai nilai yaitu 14, dan parameter penglihatan jika salah satu jawabannya iya mempunyai nilai 1, dan parameter kebiasaan berkemih jika salah satunya iya, maka salah satunya jawabannya adalah dengan mempunyai nilai 2. Dan untuk transfer dari tempat tidur ke kursi dan kembali lagi ke tempat tidur, dan mobilitas, di sini sesuai pertanyaan screening dengan keterangan nilai, jumlah nilai transfer dan mobilitas. Jika nilai total 0 sampai 3 maka skornya adalah 0. Dan jika nilai total 4 sampai 6 maka skornya adalah
7. Ya, dari total skor tersebut, pasien masuk dalam kategori resiko rendah, resiko jatuh sedang, maupun resiko jatuh tinggi, yaitu berdasarkan dengan nilai di sini ada bahwa keterangannya skor 0 sampai dengan 5 itu yaitu resiko rendah, dan 6 sampai dengan 16 yaitu resiko sedang, dan 17 sampai 30 resiko tinggi. Pada form pengajian jatuh pada pasien lansia, nantinya di bawahnya ada keterangannya seperti ini. Skor masuk kategori rendah atau sedang ataupun tinggi. Ya, kita lanjut. Di sini perlu kami sampaikan bahwa dalam asesmen pasien risiko jatuh untuk pencegahan atau pengurangan pasien risiko jatuh, tidak lupa kita dalam asesmen untuk identifikasi faktor risiko jatuh pada pasien, dan kemudian menyampaikan tujuan dilakukannya asesmen pada pasien, dan pengkajian risiko jatuh yaitu sesuai jika pasien anak menggunakan Humpty Dumpty, dan jika pasien dewasa menggunakan Morshoval Scale, dan pada pasien lansia atau geriatri menggunakan Ontario, dan pada pasien psikiatri menggunakan Edmondson, dan pada pasien rawat jalan menggunakan skala up and go test, dan pada triase awal di IGD juga menggunakan skala up and go test. Dan tak lupa kemudian kita melakukan dokumentasi terkait apa yang sudah kita lakukan dengan asesmen pada pasien risiko jatuh tersebut. Dan kemudian kita dalam asesmen tadi, setelah kita melakukan identifikasi faktor risiko jatuh, menyampaikan tujuan, kemudian pengkajian risiko jatuh sesuai dengan skala masing-masing kriteria, dan pendokumentasian, dan tak lupa kita melibatkan keluarga terkait dengan pencegahan pasien risiko jatuh tersebut, dan harapannya juga bisa membantu atau mengurangi risiko jatuh tersebut. Ya, kemudian untuk pemasangan stiker, kalau untuk rawat jalan tadi seperti yang kami sampaikan bahwa di rawat jalan nantinya akan dipasangkan untuk pasien risiko jatuh, dikalungkan pada leher, dan ada tulisannya seperti yang kami sampaikan tadi, seperti ini, risiko jatuh. Dan untuk kita kembali untuk penandaan, bahwa sebelum melakukan penandaan bahwa kita harus melakukan pengkajian pasien risiko jatuh sesuai dengan kriteria tersebut tadi pada asesmen. Kemudian semua pasien neonatus itu otomatis dikategorikan yaitu berisiko jatuh. Dan untuk pemakaian gelang atau pin risiko jatuh warna kuning pada kategori risiko jatuh sedang dan tinggi. Jadi untuk pasien rawat inap yang sudah dilakukan pengajian risiko jatuh, jika hasilnya adalah sedang atau tinggi, itu maka harus dipasangkan yaitu gelang atau pin risiko jatuh warna kuning pada pasien tersebut. Kemudian pada pasien rawat inap, setelah kita masukkan gelang ataupun pin tadi, pada tempat tidur itu dipasang di sini yaitu dipasang stiker bahwa label seperti ini yang dipasangkan di bawah ataupun yang jelas pada bed pasien, bahwa penanda bahwa pasien tersebut berisiko jatuh. Dan gelang atau pin dan tanda risiko jatuh dilepas jika selama pada pasien risiko jatuh itu dilakukan pengkajian itu mempunyai nilai yang berkurang atau hasil skornya itu mulai menurun. Jadi pelepasan penanda gelang ataupun pin pada pasien dan pelepasan tanda stiker pada bed pasien itu dilepas berdasarkan hasil penilaian ulang pada pasien tersebut. Jadi perubahan dilepasnya ataupun dipasangnya itu berdasarkan dengan penilaian ulang pada pasien yang dilakukan penilaian tersebut. Kemudian penilaian ulang pengurangan risiko jatuh di instalasi rawat inap. Perlu kami sampaikan bahwa penilaian pengurangan risiko jatuh
dilakukan sama dengan penilaian saat awal pasien datang di unit rawat inap. Kemudian setiap pasien akan dilakukan asesmen ulang risiko jatuh setiap pasien jatuh, kemudian perubahan kondisi, menerima pasien pindahan dari ruangan lain, dan setiap sesuai dengan masing-masing intervensi dari masing-masing risiko jatuh sedang atau risiko jatuh tinggi. Di setiap form tadi ada intervensi, ada beberapa intervensi yang berkaitan dengan tindak lanjutan dari hasil pengajian awal tersebut. Kemudian lakukan penilaian atau scoring dengan menggunakan sistem scoring seperti pada saat pengkajian awal. Kemudian tindakan-tindakan diupayakan untuk pengurangan risiko pasien jatuh dilakukan sama dengan pengajian awal pasien di unit rawat inap. Dan tak lupa lakukan upaya pencegahan berdasarkan hasil scoring dan pedoman pencegahan pasien risiko jatuh. Dan setelah hasil scoring tadi, jangan lupa kita melakukan dokumentasi dan selalu melibatkan keluarga dalam pencegahan risiko jatuh. Ya, di sini dari SKP, terutama SKP 6, kami mempunyai harapannya nanti akan kita pasang di masing-masing unit. Bantu kami mencegah pasien jatuh, ada piramida 10 langkah pencegahan pasien jatuh, yaitu 1-10 tersebut. Ya, demikian mungkin sedikit gambaran dan sedikit sosialisasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan SKP 6, yaitu pengurangan risiko jatuh. Pada intinya bahwa pasien yang mempunyai risiko jatuh harus diberikan penanda, dan setiap penanda akan berubah jika hasil skornya itu berubah. Dan untuk risiko jatuh tinggi pada dirawat jalan menggunakan kalung pada leher, dan pasien dirawat inap dipasang gelang ataupun pin dan dipasang stiker pada bed pasien, dan berubah dilepas atau tidaknya itu bergantung pada hasil penilaian pada pasien tersebut selanjutnya. Ya, demikian. Terima kasih.